Baby Smoker Country, itulah Indonesia dikenal. Dengan tragedi pada tahun 2010, seorang perokok anak berusia 2 tahun mampu menghabiskan 40 batang rokok per hari. Industri tembakau di Indonesia disebut sebagai bisnis yang paling menguntungkan di dunia karena sifat produknya yang adiktif atau menyebabkan ketergantungan. Faktanya, industri tembakau menjual 5,3 triliun rokok ke lebih dari 1 miliar penduduk dunia pada tahun 2018. Indonesia menjadi daya tarik masuknya industri tembakau multinasional karena jumlah penduduknya yang besar, kebijakan pengendalian tembakau yang lemah, tarif cukai rendah, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Bisnis tembakau ini berdampak pada kelompok rentan. Anak dan remaja adalah target pasar industri rokok karena akan menjadi konsumen adiktif yang memberikan keuntungan jangka panjang bagi industri rokok. Tragedi Baby Smoker Country 1 dekade yang lalu membuka mata pemerintah dan masyarakat madani untuk menyusun kebijakan dan melakukan berbagai aksi pengendalian tembakau. Namun dampaknya tak kunjung nampak, perokok anak semakin meningkat. Data Riskesdas menunjukkan perokok anak usia 10-18 tahun meningkat 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Sementara itu, RPJMN menargetkan perokok anak harus turun menjadi 5,4% di tahun 2019. Belum selesai permasalahan rokok konvensional, muncul rokok elektrik yang makin marak menjadi permasalahan baru. Tentu ini menjadi ancaman dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Perokok anak berisiko terkena penyakit tidak menular ketika dewasa, seperti jantung, hipertensi, diabetes, bahkan sampai kepada kanker paru-paru. Selain penyakit tidak menular, rokok juga dapat menyebabkan kerusakan otak yang bertanggung jawab terhadap kemampuan kognitif, seperti fungsi kecerdasan, kemampuan analisis, stabilitas emosi, dan pengambilan keputusan. Inilah masalah yang muncul bagi pelajar perokok, mengganggu prestasi belajar di sekolah, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kecanduan sehingga ketika memutuskan berhenti merokok, terjadi gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mental lainnya. Terlihat lebih tua dari usia, jerawat, dan plak pada gigi. Oleh karena itu, untuk melindungi dan mewujudkan harapan masa depan dan hak anak untuk tumbuh sehat, saat ini pemerintah menargetkan prevalensi perokok anak turun menjadi 8,7% pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN adalah perencanaan pembangunan 5 tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang harus dilakukan oleh para pembantu Presiden, yaitu Menteri. Adapun kebijakan dan program kerja yang dilakukan adalah advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan kawasan tanpa rokok, perluasan layanan berhenti merokok, serta pengawasan label dan iklan produk tembakau. Enak sendiri, sakit bagi-bagi. Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Layanan UBM Arjuna dilengkapi dengan alat CO Analyzer untuk mengukur kadar CO2 dan alat Peak Flow untuk mengukur kemampuan paru-paru. 46,3% remaja berpendapat iklan rokok memberi pengaruh yang besar untuk mulai merokok.
99,7% anak sekolah melihat iklan di televisi. 86,7% anak sekolah melihat iklan rokok di media luar ruang.